Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita melanjutkan acara beranda pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal bahwa insya Allah pada hari ini kita akan menjadikan acara beranda kita ini sebagai bagian dari klinik kesehatan kita, BKIA, Badan Kesehatan Klinik Ibu dan Anak, dengan kita menghadirkan insya Allah rekan-rekan saudara kita para dokter anak dan juga dokter kandungan apabila Pak Boy ada waktunya pada pagi hari ini untuk memberikan konsultasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan alhamdulillah tadi kami sudah sempat berbicara langsung dengan Ibu Dr. Dit dan beliau menyatakan kesediaannya untuk membuka forum konsultasi pada pagi hari ini mengenai kesehatan anak, dan juga kami telah menyampaikan juga tadi dalam bentuk WA kepada Ibu Dr. Hermin. Semoga beliau juga berkenan untuk menjadikan pagi ini acara talk show bagi kita semuanya. Semoga berkenan pula Ibu Dr. Hermin, dan tidak cukup dengan itu, biar rame-rame itu insya Allah lebih barakah lagi. Kami meminta juga kepada Dr. Endang Faisal apabila berkenan untuk dapat pula hadir di dalam acara klinik kita pagi hari ini bersama Pak Boy Busmar. Apabila berkenan Pak Boy menjadi satu-satunya Bapak yang hadir dalam forum ini di tengah hadirnya Ibu Dr. Dit, Ibu Dr. Endang, dan Ibu Dr. Hermin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak San. Alhamdulillah Dr. Dit, entah kenapa saya selalu bahagia dan bersemangat setiap kali berkomunikasi dengan Ibu Dr. Dit ya. Terus terang Bapak dan Ibu sangat sering berteleponan dengan Dr. Dit ini. Apakah saya yang telepon atau Dr. Dit yang telepon? Satu hal yang saya rasakan bahwa di satu sisi saya sangat hormat sekali kepada beliau karena beliau senior saya, jauh di atas saya. Namun di sisi lain saya mendapati selalu bersemangat Ibu Dit ini. Dan kemudian semangatnya bukan menjalani kehidupan semata, tetapi semangatnya dalam berbagi. Saya bocorin sedikit Ibu Dr. D bahwa beliau tengah menyiapkan Bapak Ibu sekalian untuk kita semuanya, tapi topiknya saya belum ceritakan. Tapi beliau tengah menyiapkan materi untuk dihadirkan kembali di dalam forum kita ini. Luar biasa Ibu. Supaya tidak pikun. Supaya tidak pikun. Dan bahwa bagaimana beliau mentautkan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan begitu pun hal yang sama saya dapati dari sahabat saya, Dr. Boy Busmar. Alhamdulillah sudah berjumpa ya, secara langsung ya Dr. Boy ya. Alhamdulillah Ustaz. Aduh, Masya Allah. Jadi beliau pun seperti itu, Dr. Dit. Ini tidak henti, berupaya mencari lagi apalagi yang bisa disajikan buat forum kita ini. Terima kasih Dr. Boy Busmar, mudah-mudahan ilah menjadi catatan amal ya, amal jariah ilmu yang bermanfaat Dr. Boy. Dan kemudian begitu pun Ibu Endang. Ibu Endang di tengah kesibukannya masih terus ya melayani pasien-pasien, namun terus bersemangat apabila kita ajak berbagi untuk saudara-saudara kita, terutama menyangkut masalah kesehatan anak ini. Nah baiklah, sebelum kita menyampaikan pertanyaan dari peserta, kami berikan kesempatan kepada yang paling senior dulu, kepada Ibu Dr. Dit untuk menyampaikan kata pembukanya. Silakan Ibu Dr. Dit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyatakan terima kasih kepada Pak Hasan yang tidak habis-habisnya untuk menginspirasi peserta-peserta semuanya ya. Tentu saja saya maupun Dr. Endang itu dokter anaknya khusus ya, dokter endokrin. Tapi ya kita usahakan untuk menjawab hal-hal yang lain juga ya Dr. Endang ya. Insya Allah. Itu Dr. Boy suami saya juga obgyn. Iya, juga obgyn. Jadi kalau saya berantem itu dia bilang, oh, itu anakmu, urusin anakmu. Loh, Bapak ngurusin istri orang. Saya bilang malam-malam. Berantem juga Pak Hasan ya seperti itu lah. Ya itu jadi insya Allah kalau ada yang bisa kami bantu silahkan. Tentu saja di sini kan mungkin untuk cucu-cucunya ya, bukan untuk betul. Ya, demikian. Untuk cucunya. Itu aja barangkali kita tunggu apa konsultasinya. Baik.
Baik, terima kasih Dr. Dit. Kepada Ibu Endang mungkin ada kata pengantar, mungkin hal apa yang untuk mengundang para peserta bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Endang, tolong di-unmute audionya Bu Endang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Ya, tadi seperti sudah itu oleh Cek Dit ya, kebetulan bidang saya sama Cek Dit itu sama ya. Kita membawahi Dokter Ana dan mengambil super spesialisasinya tuh endokrin. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, insya Allah kalau bisa saya jawab, saya bantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Oke, kepada Dr. Boyce, dipersilakan apabila ada ini prolog yang mau disampaikan sebelum kita sampai kepada pertanyaannya. Memang sekarang ini di dalam masalah penyakit kandungan yang problematik utama tetap kanker mulut rahim, kanker serviks. Dan belakangan para ahli sudah menyampaikan bahwa pemeriksaan pap smear yang biasa kita lakukan sekarang ini mungkin bukan yang terbaik lagi. Yang memungkinkan sekarang yang ada adalah memeriksa adanya virus penyebab kanker itu. Dan di beberapa kota besar, pemeriksaan-pemeriksaan itu memang sudah ada. Kalaupun pemeriksaan itu sudah ada, di tempat-tempat yang belum ada fasilitas pemeriksaan virus itu, pap smear masih tetap dilakukan. Tetapi anjuran yang sekarang adalah melakukan pemeriksaan virus itu. Itu aja. Mudah-mudahan walaupun waktu berlalu, jangan lengah ibu-ibu kita ini bahwa kanker serviks itu masih merajalela. Dan bagi yang punya putri, anak-anak, dan ibu-ibu yang masih berusia masih sekitar 50 tahun, tetaplah melakukan vaksinasi untuk mencegah kanker serviks itu. Demikian Pak Ustadz. Baik, terima kasih Dr. Boy. Nah, mungkin pertanyaan berikut ini saya sampaikan kepada Ibu Dr. Dit. Ibu Dr. Dit, ini kan dengan perkembangan teknologi sekarang ini, terutama gadget ya, ini kan menyita waktu yang semakin banyak ya dari anak-anak kita. Mereka tidak bergerak dan kemudian mereka asyik dengan gadgetnya. Nah, hal-hal perilaku seperti ini kira-kira efek apa saja yang bisa terjadi pada anak yang kira-kira bisa berdampak kepada masa depannya secara fisik atau non fisiknya sesungguhnya. Terima kasih Pak Hasan. Seperti yang saya amati pada cucu-cucu saya juga ya. Jadi mereka itu pertama sosialisasinya kurang. Ada saudara-saudaranya datang cuma say hello aja. Udah itu masing-masing sendiri-sendiri gitu. Kemudian juga meningkatnya angka obesitas. Karena mereka duduk di depan TV atau di depan di depan gadgetnya, duduk tidak pernah bergerak. Kalau kita kan dulu waktu kecil itu kita main tali lah, main anak laki-laki main kelereng dan sebagainya. Sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Jadi mereka itu hanya tinggal di rumah, kemudian juga tentu saja apalagi dengan adanya COVID ini makin diperparah karena mereka belajar di rumah sambil ngemil itu. Biasanya mereka dimintakan, ini tolong beliin ini cemilan, belum belikan ini. Jadi mereka itu duduk sambil ngemil, kemudian tidak ada pergerakan, akhirnya berat badannya meningkat. Dan obesitas, kemarin karena ada beberapa pertanyaan mengenai obesitas, nanti mungkin suatu waktu saya sharing mengenai bagaimana sih mengatasi obesitas itu. Nah itu, obesitas itu ya Dr. Endang sekarang itu penyakit ya, bukan suatu yang katanya nggak apa-apa, bukan, tapi suatu penyakit karena nanti berdampak pada kelainan endokrin, misalnya diabetes mellitus tipe 2 atau pada anak perempuan adanya kelainan PCOS dan sebagainya yang menyangkut kelainan-kelainan hormonal itu. Jadi kemudian secara psikologis juga itu, jadi kurang komunikasi. Kalau misalnya dipanggil oleh orang tua juga cuma agak cuek gitu ya, jadi memang dampaknya kurang bagus. Oleh karena itu mungkin ada beberapa yang menyarankan bahwa 3 jam sajalah satu hari katanya dibatasi, tapi ya sulit juga sih sebetulnya, karena apalagi sekarang ada
pembelajaran online. Kalau mereka tidak pakai laptop, mereka pakai HP juga. Jadi oleh karena itu ya mudah-mudahan kami juga berharap bahwa segera berakhir semuanya ini sehingga mereka kembali lagi ke sekolah, kemudian berinteraksi dengan teman-temannya, bergerak dan sebagainya. Itu Pak Hasan mungkin jadi memang harus diawasi, jangan sampai dibiarkan untuk terus-terus akhirnya menjadi adiksi, ketagihan dalam hal ini. Itu saja barangkali mungkin Dr. Endang. Iya, silakan Ibu Endang, termasuk Bu Endang ini ada pertanyaan juga melalui direct message. Kira-kira apa saja yang tren penyakit-penyakit yang sekarang ini yang banyak di kalangan anak-anak yang perlu menjadi perhatian para orang tua ataupun para kakek dan neneknya terhadap cucunya, Bu Endang? Penyakit yang saya meneruskan tadi ya Dokter Dit, itu gangguan terutama kalau kita terlalu sering main gadget, itu gangguan sociality ya, tadi sudah diucapkan oleh Dokter Dit. Padahal ini penting sekali buat perkembangan anak ya. Jadi hubungan sosial, bagaimana kita mengungkapkan kemampuan kita berbicara dengan teman, dengan orang tua, dan bagaimana hubungan komunikasi dengan keluarga, itu semua hubungannya dengan sosial. Nah, kalau kita sudah asik dengan gadget, itu memang betul Dokter Dit tadi ya, kita hanya bicara sekedarnya saja, dan terus kita asik lagi dengan gadget. Jadi kemampuan sosial kita itu yang jauh berkurang. Nah, itu padahal itu kita mempersiapkan kemampuan ini tuh untuk menjelang kita sekolah, menjelang kita dewasa. Kalau ini tidak kita kembangkan dengan baik, kita ya kemampuan kita untuk sosial berhubungan dengan istilahnya human relation-nya itu menjadi tidak baik ya. Nah, padahal dalam pekerjaan, dalam pendidikan ini penting sekali kita membuat komunikasi seperti ini. Nah, terus jadi sebetulnya sih namanya kesehatan buat anak. Kita bukan hanya sekedar sehat ya, sehat kalau kita ukur misalnya tumbuh kembangnya baik, yaitu pertumbuhannya bagus, berat badannya bagus. Tapi jangan lupa bahwa kemampuan anak itu harus kita menilai. Di antaranya yaitu kemampuan motorik kasarnya ya, bagaimana dia berjalan, berlari, naik sepeda gitu, itu kemampuan motorik kasar. Kemudian motorik halus itu kemampuan bagaimana dia megang pensil yang pada umur 2 tahun dia hanya bisa menggenggam dan coret-coret. Kemudian 3 tahun mulai dia bisa menulis dengan baik, misalnya bisa membuat lingkaran gitu. Kalau sudah tua ya bisa merajut kayak saya ya. Nah, terus kemampuan bicara itu sebetulnya ada 2, kemampuan bicara istilahnya ekspresif dan reseptif ya. Ekspresif itu apa yang dia bisa ucapkan, sedangkan reseptif itu apa yang dia mengerti orang bicara. Ini beda sekali. Ada pasien saya yang dia ngerti semua orang tanya, dia ditanya apa dia bisa, tapi dia tidak bisa bicara. Misalnya kalau salah satu contoh biasanya kesalahan orang tua untuk bertanya. Mana mata, dia langsung bisa menunjuk. Mana hidung? Kalau kita tanya ini apa, dia tidak akan bisa ngomong bahwa ini hidung. Padahal dia tahu gitu. Itu salah satu bedanya ekspresif dan reseptif perkembangan bicara ya. Dan yang keempat yaitu kognisi, kemampuan kepandaian yang itu sebetulnya kognisi itu seperti inteligensi kita ya kalau dinilai setelah dewasa, setelah kita sekolah. Tapi sebetulnya dari umur setahun kita harus sudah tahu. Inteligensi anak ini bisa membedakan hubungan fungsi dengan objek. Jadi artinya kalau kita kasih sisir, dia letakkannya di sini. Kalau kita kasih handphone, dia taruhnya di telinga misalnya. Itu kemampuan anak setahun. Kemudian kemampuan anak 2 tahun, dan itu ada perkembangannya ya. Dan yang kelima tadi yang disebutkan oleh Dokter Dit yaitu sosialisasi. Jadi sosialisasi ini ada penilaiannya. Jadi kita jangan lihat anak itu hanya sehat, tapi ya semuanya perkembangan ini harus dalam keadaan yang baik sesuai dengan perkembangan usianya. Misalnya sosialisasi itu dia mulai umur 7-8 bulan dia takut dengan orang lain selain orang tuanya. Misalnya kalau ke dokter dibawa nangis misalnya.
Orang tuanya bilang, dulu nggak nangis loh dok, tapi kok sekarang jadi bodoh ya jadi nangis. Bu, justru anak ini pinter. Dia tahu kalau mau dibawa ke dokter, dia tahu bahwa dia mau disuntik. Lama-lama setelah setahun, oh enggak, dokter ini ternyata oke, tidak membahayakan saya. Dan dia mulai dengan dia mulai mengerti dan menjadi komunikasi menjadi baik lagi dan tidak rasa takut menjadi hilang. Mungkin itu tambahan sedikit ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Endang. Dan berikut ini mohon izin saya membacakan ada pertanyaan seperti yang ditujukan kepada Pak Boy. Pertanyaan yang di sini dari Ibu Tita Sundoro. Apakah pemeriksaan virus cancer sudah ada di Jakarta? Pemeriksaan darah, lab, dan di rumah sakit mana? Mohon penjelasan dari Dr. Boy. Ya, Ibu Tita, di laboratorium utama yang cukup besar di Jakarta itu sudah ada pemeriksaan virus human papillomavirus HPV. Jadi dengan pemeriksaan itu yang diambil adalah cairan atau lendir dari mulut rahim, lalu nanti dokter ahli patologi itu bisa menentukan virus HPV yang risiko tinggi, artinya yang berisiko menyebabkan kanker serviks, dan juga bisa menentukan virus HPV yang risiko rendah. Jadi pada umumnya sudah dapat diperiksa di laboratorium di kota-kota besar di Jakarta ataupun di daerah lain. Memang itu yang dianjurkan pemeriksaannya, karena ini pemeriksaan virus ini sangat objektif untuk menilai adanya risiko terkena kanker dibandingkan dengan pemeriksaan dengan pap smear, karena pap smear itu tergantung dari ahli patologi yang melihatnya. Bisa jadi hasil pemeriksaan oleh dokter A akan berbeda pemeriksaan dari dokter B. Nah, itulah maka dianjurkan pemeriksaan virus HPV ini yang sangat dianjurkan. Dan itu nanti kalau dilakukan pemeriksaan, mungkin dengan interval 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali bisa dilakukan. Demikian Ibu Tita. Terima kasih Pak Boy Busmar. Berikutnya kepada Ibu Dit sepertinya pertanyaan dari Ibu Dina Samsiar. Apakah ada upaya untuk membuat suatu gerakan yang khusus menangani perilaku anak-anak sekarang ini yang diprediksi akan berdampak bahaya baik bagi kesehatan maupun mentalnya ke depan? Upaya untuk itu saya belum tahu pasti ya, Dr. Endang ada upaya untuk itu enggak? Tapi sepertinya belum di tumbuh kembang itu saja seperti yang Prof. Kusnadi sampaikan itu. Jadi upaya-upayanya seperti itu. Jadi memang secara nasional tuh tidak ada ya Dr. Endang upaya untuk atau menangani masalah-masalah perilaku. Paling-paling di SDIDTK yang di pemerintah ada sih penanganan kelainan-kelainan yang terjadi, yaitu di screening dulu di puskesmas dengan SDIDTK. Itu ada. Nanti kemudian dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter spesialisnya. Itu aja paling screeningnya barangkali. Sebetulnya sih memang sudah ada beberapa klinik-klinik yang dibuka oleh dokter spesialis anak seperti klinik tumbuh kembang khusus, klinik penanganan perilaku, tapi itu masih perorangan ya, Dr. Endang ya, masih perorangan seperti dokter Prof. Hardiono itu kan menangani di Jakarta, Prof. Hardiono. Ya. Oke, baik. Berikut ini lagi kepada Ibu Dit ini ditujukan dari Pak Fikri Bombah. Terdapat dalam direct message-nya beliau menyampaikan mohon penjelasan Ibu Dit mengenai pola makan balita. Pola makan yang diterapkan orang tua untuk cucu saya dengan pola tepat waktu dengan 3 kali makan berat dan 2 kali selingan di luar jam itu dengan 2 kali selingan. Di luar jam itu cucu saya tidak boleh lagi diberi makanan walaupun 5 menit lagi mau jadwal makan. Pertanyaan kami, apakah sebaiknya begitu? Karena kadang-kadang pada saat jadwal makan, makanannya sedikit. Sementara kalau udah lewat, waktu nggak boleh diberi lagi.
Ya, tentu saja tidak terlalu ketat seperti itu barangkali ya. Memang sih kalau untuk mencegah biasanya diperhitungkan dulu kalori untuk anak itu ya. Berdasarkan berat badan, umur, itu kalorinya berapa yang dibutuhkan. Kemudian memang kalori itu dibagi 3 untuk snack 3 kali, kemudian untuk makan utamanya 3 kali. Tetapi tentu waktunya tidak seketat itulah kalinya barangkali untuk anak juga biasanya ada kadang-kadang dia ada nafsu makannya, ada kadang-kadang tidak gitu. Jadi nggak usah terlalu ketat lah ya. Jadi tapi memang betul bahwa harus diperhitungkan supaya tidak terjadi obesitas, harus diperhitungkan bagaimana porsi makanannya dan juga jangan dibiasakan dengan cemil-cemilan seperti sekarang ini. Kan di dekat sekolah itu ada tukang goreng-gorengan, ada kalau di Bandung itu ada tukang seblak lah, tukang cilok lah seperti itu ya. Jadi itu memang yang menyebabkan anak-anak itu nanti pulangnya nggak mau makan, apalagi makan sayur itu nggak mau. Nah itu jangan dibiasakan seperti itu. Tapi memang waktu makan itu sebaiknya dan juga sebaiknya dimakan dengan keluarga, bareng-bareng dengan keluarga. Jadi jangan terlalu ya sampai jam menitnya sampai di itu sekali. Tidak boleh terlalu strict lah Ibu, ini harus fleksibel lah. Ini pertanyaan mungkin kepada Ibu Dr. Endak nih terkait dengan masalah anak-anak di direct message. Kan bagaimana dengan anak-anak yang sudah terpapar COVID ataupun Omikron ya? Kira-kira apakah berdampak hal ini secara jangka panjang kepada kesehatan ini, kecerdasannya ataupun kekuatan fisiknya untuk jangka panjangnya, Dr. Endang? Mungkin ini jawabannya ya kita kalau mau fair kita harus bikin penelitian yang betul ya Pak Hasan. Karena ini kan penyakit ini baru, jadi kita lihat memang dampaknya. Biasanya kalau pasien ini memang dia punya risiko, misalnya ada diabetesnya, ada kelainan ginjalnya, ada kelainan darahnya, itu kena tipe yang ringan yang katanya Omikron aja itu punya risiko yang besar, ya sampai kematian gitu. Tapi setelah kena itu tentu kita harus kontrol ya untuk mengetahui, misalnya setelah sembuh dia sembuh kelihatannya sembuh sempurna, tapi tentu kalau mempengaruhi inteligensinya, mempengaruhi yang lain, gerakan motoriknya misalnya gitu, tentu kita harus follow up berikutnya gitu, interval misalnya 3 bulan, ternyata tidak ada dampak, interval 6 bulan mungkin harus dikontrol tumbuh kembangnya gitu. Saya kira gitu dengan pemantauan jangka panjang, insya Allah kalau ada kelainan bisa ketangkep gitu loh Pak Hasan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Endang atas penjelasannya. Dan berikut ini saya mendapatkan untuk mengundang juga di sini Ibu Dewika, biar ramai katanya. Ibu Dewika, sebentar. Ibu Dewika berkenankah untuk mengunmute-kan audionya Ibu Dewi? Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Ayo Ibu Dewi, kita mumpung pertanyaan dari peserta belum banyak ini, kita ngobrol saja Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi, mungkin ada yang mau disampaikan. Ibu itu Dewi. Ada pertanyaan tuh mungkin untuk Dr. Dit dari Ibu Winantuning Tias. Ini Mbak, sebentar. Oke, udah ada nih. Oke, ya itu bagus sekali pertanyaan. Ini baru masuk. Ini Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana penanganan terbaik bagi anak usia 2-3 tahun yang pertumbuhan fisiknya tampak kecil dari anak seusianya, agak tertinggal daripada perkembangan kecerdasannya. Anak ini juga sering terjatuh dan terluka pada dahi di antara kedua alis, batang hidung sampai ke hidung, namun alhamdulillah hasil ronsennya bagus. Apakah ada dampak ke depannya, Dr. Dit? Nah ini kalau misalnya anaknya tumbuhnya tidak bagus, nah, itu tentu harus ada pemeriksaan, ya pemeriksaan yang rutin, misalnya pemeriksaan darah, apakah ada kelainan anemia dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di kurva tumbuh kembang, seperti yang kemarin Prof. Kusnadi disampaikan, itu di kurva pertumbuhannya itu di level mana, atau rata-rata atau di bawah
-3 standar deviasi, di bawah sekali. Kalau di bawah sekali harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan hormon gitu, karena kemungkinan ada juga yang kemudian juga ditelusuri bagaimana sih kehamilannya, apakah berat lahirnya misalnya di bawah 2.500 ya, kalau di bawah 2.500 disebut adanya berat badan lahir rendah. Nah, berat badan lahir rendah itu kemungkinan juga disebabkan oleh karena kurangnya nutrisi di dalam kandungan. Dan ini akan nanti berdampak pada pertumbuhan fisik. Oleh karena itu kita harus awasi kalau 2 tahun tidak ada tidak normal, maka ini nanti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus, misalnya pemeriksaan hormon dan sebagainya. Jadi itu yang harus dicermati pada pertumbuhan anak. Jadi memang tentu saja yang paling penting adalah perkembangan. Kalau perkembangan itu menyangkut intelijensia. Ya, intelijensia itu ada skalanya, misalnya pada umur tersenyum berapa bulan, umur duduk berapa bulan, umur berdiri dan sebagainya, itu juga ditelusuri karena ini sangat penting karena pertumbuhan otak itu yang kritisnya adalah sampai 2-3 tahun. Sesudah itu biarpun kita punya uang miliaran, nggak bisa dikembalikan, itu irreversible, artinya tidak bisa dikembalikan lagi kalau sudah terjadi kerusakan. Oleh karena itu pertumbuhan yang kritis pada otak anak itu adalah pada saat 2-3 tahun. Karena itu ini yang sangat penting, hindarkan penyakit. Dan jangan lupa Pak Hasan, ini minggu ini adalah Pekan Imunisasi Nasional. Jadi imunisasi anak-anak kemarin kan tertunda tuh pada masa COVID. Jadi mungkin ibu-ibu diingatkan kepada anaknya atau cucunya untuk diimunisasi kalau yang belum diimunisasi, termasuk juga imunisasi untuk kanker rahim itu untuk anak-anak remaja ya Pak Boy ya, itu juga harus diingat gitu. Jadi itu saya kira yang mungkin Dr. Dewi bisa menambahkan, silakan. Mungkin tentang kecerdasannya ya, kecerdasan itu sangat penting juga dipantau, dan kalau tidak salah di buku itu sudah ada ya rambu-rambunya untuk menyaring kecerdasan anak di buku panduan kesehatan anak dari Depkes ya. Ada. Ya. Oke, baik. Berikut ini ada hal yang menarik juga nih, nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Win, tetapi ini berbicara mengenai terapinya sebagai kelanjutan dari yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dit. Jadi Ibu Nani Ote testimoninya, beliau menyampaikan bahwa beliau terima kasih kepada Ibu Dr. Endang yang berhasil memberikan terapi kepada cucu beliau yang waktu balitanya diketahui bone age-nya terlambat dibandingkan usianya sehingga di sekolah paling pendek. Nah, kemudian dilanjutkan, alhamdulillah setelah serangkaian terapi seiring masa balignya selama pandemik ini tumbuh pesat sehingga kini tingginya sekarang sudah normal. Nah, mungkin Ibu Endang bisa memberikan keterangan akan pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Nani Ote ini. Ya itu kasus cucunya Bu Nani Ote itu waktu itu kalau nggak salah umur 5 ya Bu Nani Ote ya, 5 atau 6 gitu. Terus saya cek keluhannya, dikirim itu putranya di foto taman kanak-kanaknya tuh dia yang paling pendek katanya gitu. Jadi dia orang tuanya sudah mulai mengeluh kalau waktu itu anaknya sih is okay aja ya. Tapi terus ketika saya bone age memang jauh sekali ketinggalan. Kalau nggak salah anak 6 kayak 2,5 tahun. Terus kita lakukan pemeriksaan ternyata ya memang growth hormone defisiensi ya. Kemudian diobatin ya yang nyuntik kebetulan kakeknya waktu itu masih ada ya. Yang nyuntik kakeknya sendiri gitu, masih ada Pak Ote waktu itu. Dan kelihatannya sih bone age-nya mulai berangsur membaik. Sekarang bagus tuh kalau nggak salah pertumbuhannya. Iya, Pak Hasan. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu Endang. Semoga hal ini memberikan harapan juga atas apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu Win. Nah, berikutnya dari Ibu Nita Riswari.
Ini kebalikan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Bobby tadi itu, Pak Firly Bomba. Menyambung kaitan dengan pola makan, cucu saya tidak dibiasakan oleh ibunya makan nasi 3 kali, tapi tergantung anaknya mau makan apa saja, apakah roti atau makanan yang anak-anak suka. Bagaimana Bu Dokter, apakah harus makan pokok 3 kali? Yang jelas sekarang ini berat badannya normal, mohon penjelasannya. Mungkin Dokter Dit? Atau Dokter Dewi barangkali, Dokter Dewi. Oke, silakan Dokter Dewi. Ya, ini Bu, kalau makanan pokok tuh tiap-tiap bangsa, tiap suku bangsa beda-beda, Bu. Mungkin kalau untuk kita nasi, tapi kalau mantu atau anak ibu ingin mengajar anaknya untuk berkenalan dengan makanan pokok yang lain, boleh-boleh saja. Yang penting dipantau pertumbuhannya dan juga perkembangannya. Kalau menurut saya hanya akan mencari-cari perbedaan saja antara kita dengan anak atau mantu. Jadi tidak perlu dipikirkan, Bu. Baik. Tapi di Depkes juga sudah ada panduan yang sangat bagus, yaitu isi piringku. Itu di situ ada makanan-makanan yang seimbang, ya, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, sayur-sayurannya, itu dengan gambar-gambarnya yang cukup menarik. Itu disebut itu isi piringku. Saya dapatnya dari visi kan kepala puskesmas Dr. Endang sekarang, jadi dia itu menangani hal seperti itu. Dia harus sesuai dengan isi piringku dari Kementerian Kesehatan, itu dengan jangan sampai misalnya tidak suka sayur, tidak, itu dibiasakan mulai dari, kalau menurut saya mulai dari dia MPASI itu, makanan pengganti ASI itu sudah dikenalkan makanan yang seperti isi piringku itu. Ya. Baik, terima kasih. Berikut ini pertanyaan untuk Dr. Boy. Dr. Boy, ini ada pertanyaan dari seorang ibu, tapi beliau mewanti-wanti, mohon sumber penanya tidak usah disebutkan ya Pak. Dia bilang gitu. Jadi pertanyaannya, yang pertama, apakah sperma yang masuk dan tertinggal dalam alat kelamin wanita yang sudah menopause, tidak menstrual lagi, dapat menyebabkan kanker serviks? Kemudian yang kedua, apabila wanita yang sudah menopause atau lansia yang tidak melakukan pap smear secara berkala, apakah hal itu berbahaya? Di mana selama ini tidak ada keluhan-keluhan apapun pada bagian dalam perut beliau. Nah, demikian Pak Boy pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Ya, memang pertanyaan yang sering kita terima, kalau melakukan sanggama, sperma yang ada dalam vagina itu kemana perginya, pertama. Yang kemudian, itu apakah semuanya masuk ke dalam rongga rahim? Jadi, ternyata hanya sebagian kecil aja sperma itu yang masuk ke dalam rongga rahim, sisanya itu akan dikeluarkan. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan penyakit kanker serviks? Memang penularan kanker serviks itu terutama karena hubungan kelamin. Apabila yang sperma itu mengandung virus HPV yang risiko tinggi, tentunya dalam waktu berapa lama kemudian, mungkin dalam waktu 3 tahun sampai 20 tahun nanti bisa berubah menjadi kanker serviks. Nah, ada perhatian yang ingin saya sampaikan di sini, mulai terpaparnya terhadap virus HPV sampai terjadi kanker itu waktunya panjang sekali. Sehingga pada waktu yang panjang itulah dapat dilakukan pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan virus HPV itu. Jadi sperma yang tidak mengandung virus HPV tidak akan menyebabkan kanker. Tapi kalau mengandung, nanti kan dalam waktu yang lama, waktu 3 tahun sampai 20 tahun kemudian akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah pada kanker. Kemudian orang yang sudah menopause, tidak pap smear. Juga memang suatu pertanyaan yang sulit juga dijawab, karena memang kadang-kadang pasien kita itu mengatakan, dok, atau si suami pasien yang menderita kanker serviks itu mengatakan, dok,
kenapa ya istri saya terkena kanker serviks? Nah, jadi umumnya para dokter menjawab, Pak, karena ada virus yang masuk ke dalam, yang menempel ke mulut rahimnya si ibu itu, yang bisa ditularkan secara hubungan seksual. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kita yakin bahwa tidak ada virus masuk dalam menempel ke mulut rahim kita? Maka yang paling utama memang adalah tadi sudah sampaikan dengan melakukan vaksinasi. Tetapi bagi wanita yang sudah menopause, saya sarankan sampai umur 50 atau 60 tahun, tetaplah lakukan pemeriksaan SPV ini. Karena di poliklinik kami, penderita kanker serviks itu baru datang mungkin pada usia 60 tahun. Kalau usia 60 tahun, secara teori, terpaparnya dia untuk kanker serviks terhadap virus itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, jadi intinya dengan positive thinking, tidak menuduh macam-macam kepada pasangan kita, tetaplah dilakukan pap smear itu. Karena di negara maju, pap smear atau pemeriksaan virus HPV itu telah menurunkan angka kematian karena kanker serviks. Sedangkan di negeri kita itu boleh dikatakan satu wanita setiap harinya meninggal karena kanker serviks. Demikian, Ibu. Oke, baik. Berikutnya ini, apakah ke Ibu Dr. Dit, ataukah ke Ibu Dewi, atau Ibu Endang? Pertanyaan dari Ibu Wiwin Burhani. Mohon izin. Dr. Endang itu, Dr. Endang ya. Okay. Dr. Dewi nih yang suka menangani yang gini-gini. Oke, jadi pertanyaannya, cucu saya sudah usia 2 tahun 8 bulan, namun masih belum bisa berbicara. Kalau disuruh atau diminta mengambil sesuatu atau dilarang, dia mengerti. Dan suka mendengarkan musik dan nonton kartun. Yang dia bisa katakan cuma kata-kata dada, bye-bye, enak, bebek, enggak. Nah, kata-kata yang lainnya belum bisa. Sangat aktif, lari dan loncat-loncat, pandai menyusun balok sesuai warna dan bentuk, tapi kok belum bisa berbicara. Mohon penjelasannya, Ibu. Silakan, apakah Ibu Dewi atau Ibu Endang? Bu Dewi lah. Ya, boleh. Silakan, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwin. Ini tinggalnya, Ibu tinggal di mana, Bu? Karena ini tidak bisa dijawab sebentar saja. Ibu kalau berkenan, Ibu boleh kirim WhatsApp atau mungkin minta alamat WhatsApp saya ke Pak Hasan. Pak Hasan boleh. Ya. Ibu Wiwin. Dan nanti saya boleh karena saya sejak pandemi memberikan konsultasi lewat Zoom dan tidak berbayar, Bu. Ini kan masalahnya banyak, Bu. Ada belum bisa bicara, tidak mengerti dilarang, lalu banyak loncat-loncat ya. Jadi sulit. Kalau kan juga pertanyaannya apakah penyakit cucu saya. Nah, itu tidak bisa dijawab begitu saja karena kita harus memeriksa bagaimana perkembangan interaksinya, bagaimana dia perkembangan bahasa nonverbalnya. Kan ketika anak itu umur sekitar 3 bulan atau 6 bulan, kalau ingin digendong kan mengelurkan lengannya, yaitu salah satu bahasa nonverbal. Kemudian umur 9 bulanan, dia senang mencari perhatian kita dengan menjatuhkan mainannya, minta diambilkan. Apakah dia melewati fase ini atau tidak? Demikian juga dengan perkembangan motoriknya bagaimana. Mohon maaf kalau dalam tempo yang sebentar begini saya tidak bisa memberikan jawaban ya Bu, takut salah malah. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Saya jadi ingat sekali Bu Dewi ya, pernah mendengar satu ketika uraian dokter bahwa seringkali kadang-kadang ibu-ibu misalnya marah nih kepada anak-anaknya yang ngeberantakin atau apa gitu kan, melempar sana loncat sini. Saya pernah mendengarkan uraian bahwa sesungguhnya ketika bayi, anak-anak pada usia tertentu mereka loncat di tempat tidur kemana-mana, itu adalah dalam proses pematangan otak
makanannya. Kira-kira betulkah demikian, Bu Dewi? Ada anak-anak tertentu yang memerlukan asupan dari sensasi gerakan-gerakan itu. Ada yang membuat dia jadi lebih nyaman, ada yang membuat dia jadi lebih ngeh sama lingkungan. Tiap anak berbeda-beda. Tentu saja kita tidak bagus membiasakan anak ngacak-ngacak tempat tidur, tapi hasrat dia atau kebutuhan dia untuk meloncat perlu kita salurkan di tempat yang lain yang lebih tepat. Mungkin diajak jalan-jalan ke tempat di mana dia bisa loncat-loncat, diajak jalan-jalan untuk memberikan asupan gerakan pada otot-otot mereka. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Berikut ini pertanyaan dari Ibu Osmaliana. Beliau menanyakan ada keluarga beliau yang terkena TBC getah bening. Hasil ronsen paru-paru baik. Mohon penjelasan tentang TBC getah bening ini. Dan beliau menyampaikan mohon maaf apabila ternyata salah nama penyakit ini. Namun usianya kini sudah 17 tahun. Siapa yang bisa menjawab ini? Dan Assalamualaikum Ibu Herwin. Alhamdulillah Ibu Herwin, Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan kita. Hari ini kita ingin menjadikan wahana silaturahim pula ya untuk para dokter kita ya. Oke. Mohon maaf Pak, sambil siap-siap mau ikut pelatihan. Jadi saya di sela-sela ini saya pakai baju lengkap ini terpaksa. Monggo. Mudah-mudahan saya, Budit, Bu Mbak Endang, sama Dr. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya karena saya lebih banyak ke hematologi dan tumbuh kembang. Ini tiga-tiganya pakar-pakarnya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang hematologi, onkologi akan saya jawab. Sambil siap-siap, ya Pak. Siap. Oke, jadi mengenai ini TBC tadi itu TBC getah bening, siapakah yang mau memberikan jawabannya? Silakan. Jadi penyakit TBC itu bisa mengenai apa saja, bisa otak, bisa sendi, bisa tulang, bisa segala macam bisa. Getah bening juga bisa. Obatnya itu mudah, ada obat TBC-nya, tapi harus taat gitu ke pengobatannya karena pengobatan itu lama. Kira-kira 6 bulanan lah pengobatannya harus continue pengobatannya, jangan kendala yang paling kita rasakan itu biasanya kalau pada anak-anak sih ibu-ibu sangat khawatir terhadap anaknya sehingga obatnya itu benar-benar diberikan, tapi kalau orang dewasa kadang-kadang dia berhenti saja 2 bulan, berhenti tidak makan obat lagi. Nah, itu yang salah, jadi harus tetap sesuai dengan jadwalnya, itu bisa diobati. Nah, TBC-nya itu bisa mengenai apa saja Pak. TBC kelenjar, TBC TBC otak, TBC paru, sendi dan sebagainya itu. Tapi obatnya itu ada ya. Tapi kalau misalnya jangan sampai pengobatannya tidak betul, itu akan menyebabkan resistensi, malahan obatnya tidak berefek lagi sehingga perlu dicari obat lain yang memang lebih mahal dan lebih susah. Demikian, Dr. Endang barangkali. Saya tambahkan sedikit ya, TBC itu sebetulnya kan penyakit yang menular. Jadi sebagai orang tua atau sebagai neneknya jangan lupa kita harus mencari sumber penularan. Artinya jangan sampai ini ternyata orang tuanya menularkan dia. Ibaratnya nih kita sebagai dokter yang istilahnya nyapu, tapi ternyata orang tuanya ngotorin terus gitu. Ibaratnya gitu contohnya. Jadi sumber penularan harus kita cari. Seandainya orang tua yang menularkan ya dia juga harus kita terapi juga gitu loh Pak Hasan. Jadi jangan sampai artinya si anak sudah rajin makan obat tapi tidak sembuh-sembuh gitu karena sumber penularannya tetap ada. Saya kira itu yang saya tambahkan sedikit. Terima kasih Pak Hasan. Baik, terima kasih Bu Endang. Kepada Bapak dan Ibu, sama-sama sudah bisa kita lihat di kolom chat ya. Ibu Dewi pun sudah menyampaikan nomor kontaknya dan juga dengan emailnya. Jadi tadi kepada Ibu Wiwin yang menanyakan nomor handphone Ibu Dr. Dewi bisa mencatatnya di kolom chat yang sudah ada pada kolom kita pada hari ini. Itu untuk direct message Pak Hasan? Kenapa?
Saya tulisnya untuk direct message. Sorry, oke, baik. Oke, Mbak Ibu Iya. sekalian, tadi kepada Ibu Wiwin sudah saya jawab nomor telepon beliau 0812-2390-0390. Jadi kepada Bapak dan Ibu nanti yang ingin menyampaikan ini, apakah saya boleh sampaikan kepada para peserta, Bu Dewi? Boleh. Boleh ya? Oke. Kalau bila demikian, bagaimana bila saya copy, saya taruh di kolom FYI? Silakan. Oke. Mungkin saya ingin menambahkan untuk TBC. Silakan. Di dalam masyarakat kita seakan-akan ada mitos bahwa TBC ini hanya mengenai orang-orang yang kurang mampu atau orang kurang terpelajar. Sehingga kalau ada anak dari kalangan yang keren didiagnosa TBC oleh dokternya, seringkali mereka menyangkal dan tidak meminum obatnya. Padahal kadang-kadang TBC itu bisa seakan-akan sembuh, terselimuti gejalanya. Apalagi kalau lingkungannya bagus ya. Tapi tetap itu tidak sembuh dan satu hari bisa keluar lagi. Jadi kalau kita merasa bukan orang tidak mampu, merasa bukan orang tidak terpelajar, tetap saja kita tidak lepas dari si risiko kena TBC, karena TBC itu masuk melalui pernafasan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas penjelasannya, dan Bapak dan Ibu sekali lagi nomor telepon, nomor kontak beliau sudah kami sampaikan di kolom chat dan Bapak Ibu bisa mencatatnya. Dan berikut ini pertanyaan dari Ibu Ika Sarinah ditujukan kepada Dr. Boy. Jadi Assalamualaikum Dr. Boy, mohon maaf ada semacam pendapat bahwa apabila seseorang itu mendapat kanker, misalnya kanker payudara, bahwa wanita tersebut melakukan kesalahan besar terhadap ibunya. Bagaimana hubungan dengan ilmu sains pendapat tersebut? Bagaimana pendapat Pak Hasan bila ditinjau dari segi agamanya? Silakan Dr. Boy. Ya, pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Seperti tadi, apakah karena berdosa pada ibundanya lalu dapat kanker payudara? Itu bisa mungkin hukuman Tuhan kepada seseorang yang dosa pada ibunda, tapi penjelasan dari segi ilmiahnya bahwa seorang itu bisa menderita kanker payudara itu mungkin karena ada kelainan-kelainan gen pada tubuhnya yang mungkin kita sudah pernah dengar, kelainan gen BRCA1 dan BRCA2. Kalau seorang wanita pada tubuhnya mengandung gen BRCA1, BRCA2 yang mengalami mutasi atau perubahan-perubahan gennya, maka pada usia sekitar 35 tahun ke atas atau menjelang usia 50 tahun, risiko meningkatnya kanker payudara itu meningkat. Tapi yang menarik adalah kanker payudara ini bisa diperiksa sendiri, dideteksi dini oleh si ibu sendiri dengan memeriksa sendiri. Mungkin ibu-ibu sudah kenal dengan sadari, periksa payudara sendiri. Jadi dengan memeriksa payudara sendiri itu akan terdetek ada kelainan kecil aja, segera ke dokter. Jangan misalnya ada kelainan kecil, nggak mau ke dokter nanti ketahuan. Ini rata-rata. Kenapa pasien kanker payudara itu datang dalam stadium sudah lanjut. Jadi demikian dari segi ilmiahnya. Apakah itu memang ada kaitan karena berdosa kepada ibunda? Iya. Kalau Tuhan itu menghukum seorang itu karena tidak memuliakan ibunya, bisa jadi. Mungkin Pak Hasan bisa menyampaikan lebih lanjut. Bu Hermin onkologi. Mana Bu Hermin udah di-mute ya? Oke, Ibu Hermin, apakah mau menambahkan yang disampaikan oleh Dr. Boy? Yang lebih kompeten pasti Pak Boy, karena Pak Boy lebih ke orang dewasa dan saya lebih ke arah hematologi, onkologi anak. Tapi tadi saya sampaikan cara Tuhan untuk memperingatkan kita itu dengan berbagai cara. Jadi ada hubungan atau tidak dengan telah berdosa dengan ibunya itu, saya tidak berani menghakimi seseorang karena sesuatu hal yang sudah dia kerjakan. Allah lebih tahu hal itu. Ya, betul Dr. Hermin.
Mungkin juga Allah memberikan kesempatan orang itu Ya. untuk apa namanya? Apa ya Pak Hasan istilahnya kalau orang dikurangi dosanya dengan sakit itu? Ya. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya, tadi dikarenakan nama saya juga dibawa juga untuk pertanyaan ini. Jadi saya kira kurang arif ya apabila kita istilahnya itu berpersepsi, beranggapan bahwa menghakimi seseorang itu menderita sesuatu karena Allah yang memberikan kenikmatan dan Allah juga yang memberikan azab ataupun hukuman, dan Allah juga yang memberikan cobaan kepada kita semuanya. Dan kadangkala kita tidak pernah bisa mengetahui ya bahwa boleh jadi melalui hal itu banyak sekali kita bisa mendapati, boleh jadi kita sendiri merasakannya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, tiba-tiba kita menjadi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Nah, boleh jadi sesungguhnya hal itu adalah rahmat Allah kepada yang bersangkutan juga ketika kita dikembalikan kesadaran, ingat bahwa kita berdosa kepada ibu saja itu sudah sebuah rahmat yang luar biasa ya. Kalau misalnya kita wah jangan-jangan ini itu sebuah rahmat gitu, sehingga kemudian kita akhirnya jadi banyak mendoakan ibu kita, dan kemudian ya boleh jadi sebetulnya kan gini, kalau seandainya mungkin Ibu Dit ataupun Pak Boy dan para dokter yang lainnya, bahwa sebagaimana halnya kita mendapati ketika kita ke dokter ya, bahwa pengobatan pertama itu datang dari diri kita sendiri. Dalam arti kata bahwa kita tetap berpositif thinking, itu saja sudah merupakan sebuah obat ya. Dan kemudian kita penuh keyakinan kepada Allah, itu secara psikologis kan sudah membuat kita menjadi bersemangat karenanya. Jadi saya kira kalau mengenai masalah apakah hukuman dikarenakan kita durhaka kepada ayah dan ibu, ya tentunya hanya Allah yang maha mengetahui ya. Kita tidak mengetahui latar belakang ujian yang diberikan Allah kepada seseorang itu. Boleh jadi kita suka salah persepsi kita. Boleh jadi itu adalah merupakan ketika seseorang itu mendapatkan ujian, tidak selalu itu merupakan hukuman Allah kan. Tetap sebagaimana halnya kita dapati dalam peristiwa Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu kurang solehnya sebagai seorang nabi gitu kan ya. Tetapi diberikan Allah cobaan itu bukan Allah benci kepada Nabi Ayub, tetapi justru merupakan kesayangan Allah kepada Nabi Ayub karena Allah tahu kadar keimanan Nabi Ayub, dan itu dijadikan Allah sebagai contoh menjadi iktibar bagi kita semuanya. Jadi yang paling utama kita tetap saja berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ujian itu diberikan kepada kita ataupun ujian itu diberikan kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Mungkin itu saja kali tambahannya dari saya. Ini secara ilmiah itu faktor genetik sangat kuat. Jadi saya amati ada anak yang kena kanker mediastinum, kemudian beberapa lama kemudian ibunya kanker payudara, kemudian kakaknya kanker rahim. Jadi itu memang faktor genetik itu sangat kuat untuk kanker itu. Jadi ada gen yang Pak Boy ya, jadi memang betul. Genetiknya kuat. Iya. Baik, berikut ini ada tambahan. Pak Hasan, saya mohon izin dulu karena saya harus mohon izin dulu karena saya ikut pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik sekali diskusi seperti ini, dan ada keterangan juga nih dari Ibu Dewi yang menyampaikan mengenai di bedong. Ada bayi yang terlihat nyaman di bedong, ada juga yang tidak nyaman. Kita sebagai orang dewasa perlu dapat memahami dan mengakomodasi kenyamanan bayi ya. Jadi bukan baik atau buruknya di bedong ya, Dr. Dewi, tergantung dan kadang juga ada latar belakang budaya juga, boleh jadi Bu Dewi ya, seperti halnya kita perhatikan kehidupan orang-orang di barat sana, mereka tidak mengenal budaya bedong dibandingkan dengan orang-orang kita yang berada di timur. Gimana nih Bu Dewi? Tapi saya melihatnya di katalog perlengkapan bayi itu sekarang di Amerika, ininya di Amerika Utara ada dijual perlengkapan seperti gendongan bayi. Kita kan suka menggendong bayi pakai selendang. Ada dijual bedong. Jadi memang mereka sudah menyadari bahwa ada bayi yang senang di bedong, senang digendong pakai selendang. Ada juga yang tidak. Baik. Berikutnya ada pertanyaan nih dari Ibu Vivi. Pertanyaan untuk Dr. Boy, apa pencetus penebalan rahim pada usia 23 tahun?
Ya, Bu Vivi, pada usia 23 tahun itu kan masa usia reproduksi. Sangat mungkin pada usia reproduksi itu gangguan penebalan dinding rahim yang nanti mengakibatkan perdarahan haid yang banyak, itu disebabkan ketidakseimbangan hormonal. Jadi bisa kalau kita lihat siklus haid itu, apabila seorang wanita usia reproduksi, usia yang masih bisa hamil itu berovulasi, bertelur, maka nanti apabila terjadi kehamilan, maka tidak akan terjadi haid berikutnya. Tetapi apabila tidak terjadi kehamilan, maka usia dinding rahim yang menebal itu hanya akan berusia sampai 28 hari dan itu akan terjadi haid. Ada kondisi di mana produksi hormon yang menebalkan dinding rahim itu berlebihan sehingga dinding rahim itu menebal. Itulah yang disebabkan yang dikatakan dengan istilah hiperplasia atau penebalan yang berlebihan dari endometrium dinding rahim. Nah, dalam hal kondisi ini memang wajib bagi pasien tersebut, bagi wanita tersebut untuk kontrol dengan dokter kandungan. Nanti dengan pemberian obat-obatan itu bisa diatur kembali sehingga penebalan itu tidak terjadi. Demikian Mbak Vivi. Baik, terima kasih Dr. Boy. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mendapatkan WA dari Prof. Suryadi. Beliau tidak hadir di dalam acara kita pada pagi hari ini dikarenakan ada rapat lebih awal yang diselenggarakan di kampus pada pagi hari ini. Nah, sehingga kita akan mengundang ini kesediaan dari Bapak Rudi Rajab nih pada pagi hari ini. Kepada Pak Rudi Rajab, kami persilakan Pak Rudi mewakili kita semuanya menyampaikan komentar sambutannya. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Hasan. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini forum luar biasa memang Ibu. Terima kasih pertama kali atas nama juga seluruh jamaah NBO, keluarga besar kita, keluarga besar kami, atas kehadiran tim dokter yang sangat luar biasa NBO ini. Bu Prof. Dit, Rustama, Pak Dr. Boy Busmar, yang baru saya tahu bahwa Pak Boy adalah suami dari Bu Dit tercinta. Luar biasa. Bukan. Suami saya temennya satu bukan, salah lagi Bu, maklum umur. Luar biasa Ibu, saya 74, Bu Dit 76 kalau nggak salah Bu, tapi memori masih luar biasa. 82 tuh, luar biasa 81. Ini harus kita tiru ini Pak Hasan. Benar. Kita tiru jemaah 81. Pak Boy, mohon maaf tadi salah jawaban. Malum. Suamiku apa tuh? Ya itu yang penting, pokoknya kita keluarga ini memang suka salah-salah, tapi kalau nggak sering-sering ketemu, sering-sering ngobrol, biasanya salah-salah terus namanya. Kemudian Ibu Endang Tri Faisal yang dalam kesibukannya masih terus saja ngebrain atau menjahit, dan bukan hanya ngebrain menjahit, merajut, tapi mengirimkan Bu kepada saya. Akan pakai terus nanti insya Allah Bu Endang. Kalau ada Bu Endang saya lihat, saya udah gatal tangan saya nyari di mana topi dari Bu Endang. Supaya juga doa kami juga untuk Pak Dr. Faisal juga tetap sehat, mudah-mudahan. Kemudian Pak Ibu Dewi lagi, Bu Dewi Utama yang sangat sabar dan juga menyampaikan secara gamblang kepada jamaah. Konsultasi kalau Japri dengan tim dokter NBO ini gratis. Itu luar biasa Bu Dewi, hanya Allah yang akan membayar. Insya Allah semua amal dari Bu Dewi dan juga Dr. Dit, Dr. Boy, Dr. Endang Faisal, dan juga Dr. Hermin ya. Dr. Hermin, mudah-mudahan mendapatkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya menyampaikan juga salam, tadi saya di WA oleh Bu Susi,
Pak Rudi jangan balik dulu. Ini kebetulan saya ada acara lain, tapi jangan balik dulu ini dok. Pak Prof. Suharyadi nggak ada. Itu kalau buat saya itu udah tugas itu Pak, instruksi Pak Hasan. Instruksi Pak Hasan, Pak Suharyadi nggak ada, saya diminta untuk menggantikan Pak Suharyadi, hanya meng-closing aja, memberikan closing remark. Mohon maaf, lagi terima kasih atas kehadiran tim dokter yang sangat membanggakan dari tim NBO ini, dan terutama Dr. Dit yang pada usia over 80 masih tetap smart, masih tetap lugas memberikan advice-nya yang insya Allah kami akan ikutin semua semangat ini Dr. Dit. Amin. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, dan terima kasih sekali bahwa tadi saya juga ingat ya yang disampaikan oleh Dr. Dit atau saya kira Bu Endang juga menyampaikan golden time untuk cucu-cucu kita itu antara 2 sampai 3 tahun. Iya. Itu walaupun bayar berapa aja ya Bu Dit ya, itu bayar berapa miliar pun itu nggak akan bisa kembali. Nah ini tugas kita, kita sebagian besar jamaah ini udah usia di atas 70 atau 60 yang sudah mempunyai cucu, yang cucu itu sebagian besar kita mengatakan itu bonus. Tapi bukan hanya sekedar bonus, Ibu Bapak sekalian anggota NBO yang saya cintai. Itu masih tetap amanah, bukan tetap amanah memang, amanah Allah yang harus kita jaga. Tentunya melalui orang tua, anak, menantu kita. Tapi tentunya dari kasih sayang dari kakek nenek itu barangkali bisa lebih atau mungkin beda quality ya Bu Dit ya, untuk kepada cucu-cucunya. Ya itu Rasulullah aja membiarkan Hasan Hussein itu bermain sehingga para jamaah menanyakan kenapa kok lama sujudnya. Saya kira untuk perhatian kepada cucu dengan pemahaman yang kita dapat pada hari ini sangat banyak sekali. Mungkin kalau waktunya cukup, itu pertanyaan itu lebih dari yang ada di chat Bu Dit, Bu Endang, dan Pak Boy juga, dan Ibu Dewi. Itu tentunya kalau ada waktu yang diberikan lebih, akan menyusul lagi pertanyaannya. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita harus memulai kegiatan kita masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua advisory yang diberikan dengan luar biasa oleh tim Dr. NBO di bawah pimpinan Dr. Dit Rustama yang dicintai Allah. Kami cintai semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi, tapi terlalu berlebihan Pak Rudi. Bukan berlebihan Bu, fakta tuh. Kata Pak Nasaruddin Umar kemarin Bu, itu pujian yang datang dari kolbu, dari hati, itu lebih dari doa. Ya, jadi amin. Ini mudah-mudahan kita samakan aja sama doa, ini udah luar biasa. Apalagi Amin. kalau kita merasa lebih dari doa, karena ikhlas Bu Dit, karena ikhlas. Amin. Jadi keikhlasan inilah yang akan kita kejar dalam kehidupan yang tinggal mungkin ya beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, insya Allah kita akan berpisah dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Pak Rudi, terima kasih. Pak Ibu, kita memiliki ya 2 orang kini ya, nanti akan bermunculan yang ketiga, keempat, dan kelima. Kita memiliki Prof. Suharyadi, kita memiliki Pak Rudi ya, yang setiap kali menyampaikan kata penutupannya begitu lengkapnya ya, menghadirkan berbagai sisi, dan kadang-kadang yang disampaikan sesuatu yang kita luput memperhatikannya. Nah, termasuk juga ketika Pak Rudi menyampaikan mengenai masalah pujian ini. Jadi benar bahwa kadang-kala dalam kehidupan masyarakat kita itu sudah berbeda ketika kita sebutkan pujian seakan-akan kita melebihkan sesuatu dari keadaan sebenarnya. Padahal sebetulnya kalau sana kita menyampaikan penuh ketulusan ya, kita menyampaikan fakta, karena banyak sekali kita bisa mendapat dalam kehidupan ini. Saya memperhatikan kadang-kadang ada seseorang, misalnya saya menghadapi dalam kehidupan korporasi atau apa, ada seorang yang memiliki kemampuan, tetapi dia tidak pede dengan kemampuannya atau tidak menyadari. Ketika kita sampaikan bahwa Anda memiliki kelebihan loh, bidang Anda ini, Anda memiliki ini, dan ketika kita menyampaikan dengan penuh ketulusan, muncul percaya dirinya, dan hal itu kan bukan pujian tentunya ketika hal itu disampaikan, tetapi adalah menyampaikan fakta dan menjadi syiar pula untuk yang bersangkutan dan juga orang-orang yang berada di seputarnya. Dan saya kira insya Allah apa yang kita sampaikan dalam forum ini, segala sesuatu yang lahir dari
lisan kita, semuanya bermuara dari hati yang suci dan bersih, sehingga kata Prof. Nasar kemarin, ketika hal ini benar-benar bisa kita selaraskan, yang kita sampaikan secara lisan berangkat dari hati, itu menjadi doa sesungguhnya. Nah, sehingga kita doakan ya Ibu Dit, Masya Allah, bersemangat sekali Ibu Dit, usia boleh 81 tahun, tapi semangat dan ketegasannya itu sangat khas ya dari Ibu Dit yang kita rasakan bersama, dan betapa Ibu Dewi pun menyampaikan bahwa Ibu Dit adalah guru beliau katanya, dan terus berusaha mengambil hal-hal terbaik dari Ibu Dit untuk jadi teladan bagi kita semuanya. Nah, Bapak guru saya belanja itu Pak Hasan. Masya Allah. Jadi lengkap ya itu guru. Ibu shopping itu Miss Jingjing kita. Rahasia itu. Jadi boleh jadi Pak Rudi, hal itu pula yang membuat Ibu Dit tetap bersemangat ya, bagaimana mengkombinasikan antara profesi sebagai dokter dan juga hobi yang bermanfaat. Karena saya dengar dari Ibu Dit, kalau Ibu Dit itu keluar negeri, Pak Rudi, dia akan belanja yang banyak sekali. Tapi belanjaan itu sudah ada daftarnya itu. Ini untuk apa itu? Pesan untuk menantu. Suatu kali saya pulang dari Roma itu, kemudian di Dubai beli macam-macam sehingga nggak bisa dijinjing tuh. Kebetulan ada ini, ada tenaga kerja itu ya. Nah dia kan dikasih daftar tuh oleh imigrasi. Dia bilang, Bu, ini gimana ngisinya? Udah aku isiin, tapi kamu bawain barang saya ya. Iya, kata. Masya Allah. Ini selamat. Bawaan itu apa macam-macam lah, ada coklat apalah, sehingga nggak bisa dibawain, ini dibawain sama dia. Selamat. Amal yang cerdas itu, Budit. Amal tapi cerdas. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingin sekali membacakan lagi pertanyaan, namun dikarenakan Prof. Suharyadi sudah menuju kampus, saya pun harus segera beranjak juga ke kampus pada pagi hari ini. Dikarenakan rapat yang kita laksanakan rutinnya pada hari Selasa, namun dikarenakan Prof. Suharyadi mau berangkat ke Bali jam 12 hari ini, maka rapat dibikin hari ini dan dimajukan menjadi jam 9. Jadi mohon izin apabila belum sampai jam 8 kita sudah mengakhiri acara ini. Namun demikian tetap saja kita memahkotai pertemuan ini dengan doa, dan sebelum doa dihantarkan dari Ustaz Taslim. Sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Dit, kepada Ibu Endang, Pak Boy, kemudian Ibu Dewi, dan juga Ibu Hermin. Mendadak sekali saya menghubungi Bapak dan Ibu, dan Masya Allah Pak Rudi, walaupun mendadak selalu iya gitu. Jadi kadang-kadang menjadi nggak enak hati juga. Dan inilah ketulusan yang dihadirkan oleh saudara kita semua. Mudah-mudahan apa yang dihantarkan oleh Ibu Dr. Dit, Ibu Dr. Endang, Pak Dr. Boy, Ibu Dr. Dewi, dan Ibu Hermin menjadi penghantar dibukakannya pintu rahmat, barokah, dan hidayah sebagai ganjaran bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu para peserta, dan khususnya Pak Rudi pada pagi hari ini. Dan baiklah, kepada Ustaz Taslim kami persilakan untuk memimpin doa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Pak Rudi, dan Budit, semuanya, Bu Endang. Sebenarnya saya terima kasih juga Bu Endang ini jadi neneknya cucu saya juga, Bu Hermin, nah, dulu yang membantu cucu saya kena musibah, dan alhamdulillah sampai sekarang sehat, dan sehat banget, ngomong aja lancar. Dan kalau NBO biasanya yang begini minta pangku, dan tapi kalau saya lagi tugas begini, ini kembali lagi Pak Rudi, ini kan tugas dari komandan, jadi saya juga nggak bisa nolak ini. Kalau komandan bilang A ya harus A gitu. Sami'na wa ata'na. Jadi cucu saya itu duduk di pojok Pak Hasan. Jadi duduk di pojok katanya, kayak duduk, nggak ganggu. Gitu. Nah itu saya, waduh. Jadi komunikasi alhamdulillah sekarang lancar sekali dan paham. Diajak bicara paham. Terima kasih 1,5 tahun. Bu Endang dan Bu Hermin juga sudah pamit. Terima kasih. Ini untuk Pak Rudi, kalau ngomong sekarang itu nggak apa-apa Budit. Kalau ngomongnya ketika 28 itu ngegombal namanya.
Bahasanya beda ya Ustadz. Iya, beda. Kalau 8281 enggak. Kalau 18 sama 28 itu ngegombal. Ya, marilah. Ini keluarga kita semuanya, keluarga benar-benar keluarga yang Allah pertemukan menjadi keluarga fid dunya wal akhirah. Kita dipertemukan di sini dan nanti insya Allah kita dipertemukan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi yukafil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, ya Hafidh ya Muqim. Hanya Engkau ya Allah yang mampu membukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan ilmu setiap hari ngaji di NBO ini. Hanya Engkau ya Allah yang mampu memelihara, menjaga iman kami, keyakinan kami, setiap hari mengaji, bertambah kokohnya keimanan, bertambah yakin. Hanya Engkau lah ya Allah yang mampu memberikan ilmu, setiap hari Engkau berikan hidayah kepada kami, agar langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Sebagaimana yang contohkan oleh Nabi dan Rasulmu, Nabiullah Muhammad SAW. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menjaga ikatan hati kami menjadi keluarga di NBO ini. Hanya Engkau ya Allah yang mampu menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah yang ada di NBO ini selalu mengabdi kepada sesama, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada bangsa, karena taatnya kepadamu dan Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan semuanya jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya baru saja membaca WA dari Ibu Susi ya, bahwa mohon didoakan untuk keponakannya dari Pak Widi yang bernama Sigit Ariwibowo, yang tengah menjalani kemo putaran ketiga leukemianya dan masih ada 2 putaran lagi sebanyak 20 kali. Namun kondisinya saat ini semakin menurun dan sudah dipasang ventilator di ICU Rumah Sakit Siloam Semanggi. Sama-sama kita mendoakan semoga. Pak Hasan, maaf Pak Hasan, ada jamaah kita yang meninggal juga. Ya. Ya, Ibu Hajah Aisyah Malinda. Ya, sudah tadi. Ya. Jadi, sama-sama kita doakan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Sigit Ariwibowo ini ya. Semoga Allah berikan yang terbaik bagi beliau ya. Semoga Allah sehat dan sembuhkan dan terutama Allah berikan istiqomah dalam iman dan Islamnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu, dan saya baru teringat tadi ketika Ibu Dewi menyampaikan, mungkin kita perlu juga satu ketika menghadirkan seorang ahli parenting ya di dalam forum ini untuk bagaimana
kadang-kadang pernak-pernik antara hubungan mertua dan menantu ini kadang-kadang mungkin perlu kita jembatani dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi nanti kita hadirkan juga dalam forum ini agar maksud baik kedua belah pihak ini dapat menjadi sebuah sinergi yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita ini. Terima kasih Pak Rudi sudah menyampaikan kata penutupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.